Selamat datang di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi dengan judul Perkembangan Nilai-nilai Budaya terhadap Individu, Keluarga, dan Masyarakat. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Pertama, menjelaskan pengertian dari nilai budaya. Yang kedua, menganalisis faktor perkembangan nilai budaya. Yang terakhir, menjelaskan dampak nilai budaya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Nilai budaya adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dalam kehidupan. Jadi ini akan berbeda di setiap masyarakat. Prinsip dan keyakinan yang dianggap penting itu berbeda-beda. Misalnya di suatu daerah, misalnya acara daerah pernikahan misalnya, ada momen ataupun ritual yang dianggap penting di satu daerah, tapi dianggap tidak penting di daerah lain. Sedangkan sumbernya itu terdiri dari norma, adat, agama, dan pengalaman kolektif. Ini bisa dimengerti ya, misalnya dengan contoh tadi adat budaya untuk pernikahan adat misalnya. Ini ada hubungannya antara norma-norma atau nilai-nilai, kemudian ada adat yang merupakan turunan dari apa yang didapatkan dari leluhur sebelumnya, dan yang paling penting juga ada unsur-unsur agama. Ada unsur-unsur agama ini, ada yang wajib di agama, ada yang sunnah di agama, ada yang sunnah yang sudah dibiasakan, dan secara umum adalah pengalaman kolektif. Ya, ini pengalaman kumpulan dari pengalaman masa lalu masyarakat setempat. Cukup banyak contoh nilai budaya asli di Indonesia. Ya, kita ulangi, nilai budaya yang asli di Indonesia itu ada 4 besar ya. Contohnya itu, yang pertama itu gotong royong. Kita lihat masyarakat kita itu suka bergotong royong. Orang-orang yang keluar negeri itu bercerita kalau misalnya ada kedukaan di keluarga tertentu, itu masyarakatnya atau kenalan-kenalannya dari Indonesia itu datang ya, saling membantu. Dan mungkin orang luar negeri itu juga heran ya, kenapa bisa begitu. Tapi memang nilai budaya kita seperti itu. Kemudian ada kesopanan. Ya, kalau lewat saja harus menundukkan tangan, memberikan tanda kepada tangan, mengangguk-angguk, itu berbeda-beda dengan di negara lain. Kemudian juga ada toleransi. Ya, toleransi itu mendahulukan juga kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan orang lain, dan juga menghargai perbedaan. Jadi kita sudah biasa bergaul dengan orang yang berbeda agama, dengan berbeda asal muasal. Kemudian ciri kita itu adalah musyawarah, dan ada di Pancasila juga bahwasanya kita tidak bisa memutuskan suatu keputusan itu secara sendiri ya. Keputusan tertentu itu harus melibatkan keluarga. Bahkan ada juga yang harus melibatkan keluarga besar. Ini tentu saja berbeda dengan budaya barat misalnya ya, yang mereka itu lebih individual. Jadi nilai budaya itu terus berkembang, dan faktor penyebabnya itu diantara lain adalah globalisasi. Ya, dunia yang begitu besar itu kita saling mengenal dan akhirnya saling mempengaruhi, saling ketergantungan ekonomi. Bangsa kita misalnya punya nikel, punya batu bara, bangsa lain juga butuh itu, dan kita juga butuh produksi dari bangsa lain. Ataupun kita misalnya punya tanaman-tanaman penghangat, cengkeh, dan lain-lain, dan orang di Eropa juga butuh itu. Begitu juga dengan kita, butuh teknologi dari Jepang serta dari Eropa. Kemudian yang pasti ini teknologi informasi. Dengan kita mengenal orang lain, akhirnya
ada perkembangan, ada perubahan dari nilai budaya kita. Sekarang kan kita tidak bisa terpisah-pisah. Kita buka HP, kita sudah dapat mengetahui informasi-informasi perkembangan mode terbaru di dunia luar. Begitu juga sebaliknya. Di sini juga ada hubungan juga interaksi antar budaya, bisa melalui komunikasi, bahkan yang lebih intim lagi itu melalui misalnya pernikahan beda kultur, beda budaya. Kemudian pendidikan, ini pasti ya, kalau masyarakat dengan pendidikan yang tinggi itu otomatis dia mempunyai kebiasaan yang semakin bagus ya, mampu dia mengembangkan nilai-nilai positif dari budayanya. Dan media massa ini juga ada kaitannya dengan teknologi informasi. Berikut adalah dampak positif dari perkembangan nilai budaya. Dengan berkembangnya nilai budaya, maka terjadi peningkatan wawasan dan toleransi. Ilmu pengetahuan menjadi lebih bagus, wawasan lebih bagus, kehidupan menjadi lebih berkualitas, dan toleransi, menghargai perbedaan menjadi lebih baik ya pengertiannya. Kemudian hal ini juga dapat mendorong inovasi sosial. Inovasi sosial, ide-ide baru yang bisa muncul ketika kita bersosialisasi, kita bisa meningkatkan bisnis, inovasi bisnis. Karena bisnis itu juga membutuhkan pasar yang besar ya, sosial ini kan masyarakat. Kemudian adaptasi terhadap zaman. Ini ujung-ujungnya tetap sama, menjadikan hidup lebih berkualitas dan beradaptasi dengan tambahnya jumlah orang, jumlah penduduk, masyarakat, kecanggihan teknologi, sehingga akhirnya kualitas hidup menjadi lebih baik. Ternyata ada juga dampak negatifnya, yaitu dalam hal perkembangan nilai budaya. Ini memunculkan sifat konsumerisme, karena begitu mewahnya, begitu banyaknya produk, begitu bagusnya produk karena mereka bersaing, sehingga masyarakat yang menunggu, yang konsumen, yang bersifat tidak produktif, akhirnya menjadi masyarakat yang konsumtif. Kemudian terjadinya individualisme, karena dalam hal ini perkembangan dibutuhkan oleh orang-orang ya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan sehingga dia bisa bersifat individu ya, tidak lagi butuh bermasyarakat. Individu di sini maksudnya mereka tidak bergaul dengan orang lain. Kalaupun mereka membutuhkan orang lain, mereka akan membayarnya ya. Misalnya dalam hal kita belanja online ya, kita bayar produk, kemudian ada orang yang mengantarnya. Tidak butuh lagi pergaulan atau sistem untuk bersosialisasi. Kemudian hal ini tentu saja dengan tidak banyaknya pergaulan, dengan adanya sifat-sifat individualisme, maka lunturlah budaya lokal. Karena budaya lokal ini terbentuk itu dari sistem bersosialisasi. Kalau sudah individualistis, budaya lokal pastinya akan luntur. Kemudian apa sih hubungannya nilai budaya terhadap individu? Tentu saja ini sangat besar pengaruh individu ya. Dalam hal pertama, pembentukan kepribadian. Dia tumbuh tumbuh dari orang tuanya dalam lingkungan terkecil, keluarga, kemudian ada suku, masyarakat di sekitarnya, hasilnya akan membentuk kepribadian. Jadi kepribadian dari satu suku yang masyarakatnya sama, itu mereka kurang lebih itu dasar-dasar filosofinya itu sama ya, pilar-pilarnya sama.
Kemudian juga dalam hal pedoman bersikap mereka juga sama. Misalnya dalam hal berbicara, misalnya volume suara orang-orang yang tinggal di daerah pantai, di daerah gunung itu sama ya, karena mereka terbentuk dari lingkungannya yang sama. Kemudian dalam hal meningkatkan identitas diri, ini mereka individu itu belajar dari orang-orang sekitarnya. Misalnya ada suku-suku Minangkabau yang suka merantau, ya di daerahnya juga pamannya, kakaknya merantau, sehingga dia pun nanti akan termotivasi untuk merantau. Tidak lagi mungkin di tempat lain ada suku-suku yang memang suka sekolah, suka meningkatkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi, masyarakatnya membentuk hal demikian masyarakatnya, sehingga dia juga terpapar untuk meningkatkan identitas diri. Berikut nilai budaya terhadap keluarga, ini menjaga hubungan dan keharmonisan. Jadi sikap apakah yang bisa membuat keluarga itu harmonis? Tentu saja tergantung pada kebiasaan dari keluarga itu. Misalnya mereka biasanya bersikap sopan, ada keluarga yang kalau berbicara itu kebiasaannya nadanya rendah, pelan, itulah keharmonisan mereka. Apabila sudah terbiasa juga berbicara keras, adat budaya, ya mereka juga merasakan keharmonisan yang sama, tapi mungkin berbeda kalau kita melihatnya dari luar. Kemudian dalam hal mewariskan norma dan tradisi, ini tidak bisa lepas ya. Setiap keluarga itu pasti sudah ada norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan ya dari moyang, dari kakek, nenek, kemudian ke orang tua, kan pasti diwariskan kepada anak. Kemudian hal inilah yang menjadi dasar, terutama untuk dasar pendidikan anak. Anak kecil itu ibarat kertas kosong, kemudian dia dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya, terutama ibu, ayah, dan saudara-saudaranya, dan akhirnya menjadi kebiasaan di keluarga. Itulah yang menjadi norma-norma dasar dia sewaktu dia kecil, ya, sehingga nanti dia dewasa, dia akan merantau, akhirnya terjadi pergesekan-pergesekan yang harus diadaptif, disesuaikan dengan individu mereka nantinya kalau sudah dewasa. Kemudian pengaruh dari nilai budaya terhadap masyarakat ini membentuk tatanan sosial. Tatanan sosial ini ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat itu tatanan sosial masyarakat itu ada berbagai macam ya. Ada yang masyarakat itu bisa terbagi menjadi orang tua, kemudian ada misalnya anak-anak, ada juga pemimpin adat, ada juga anak-anak muda ya yang bisa dibantu, yang bisa diminta bantuan dalam hal membutuhkan tenaga mereka. Itu adalah tatanan sosial. Kemudian hal ini menjadi dasar dalam norma sosial, di mana anak-anak muda harus menghormati orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Kemudian orang-orang yang ulama, yang pintar dalam agama itu harus dihormati, nasihat-nasihatnya harus didengarkan, tidak dilarang untuk berbicara dengan nada tinggi terhadap orang yang pintar agama, seperti itu. Dan hal inilah menumbuhkan solidaritas dalam masyarakat. Solidaritas itu maksudnya masyarakat itu menjadi utuh ya, di mana setiap tatanan sosial itu mempunyai fungsinya masing-masing. Misalnya anak-anak ini harus dijaga, karena anak-anak inilah yang nanti anak muda, misalnya anak muda inilah yang menjadi generasi selanjutnya. Mereka harus banyak belajar, kemudian harus diawasi juga oleh masyarakat.
Berikut kita membahas tantangan dalam perubahan nilai budaya. Yang pertama, komersialisasi budaya. Ini secara umum kita lihat komersialisasi ini ibaratnya memperdagangkan atau memperjualbelikan seperti itu ya budaya. Dalam hal ini, dalam pengertian kerangka pariwisata ini sebenarnya tidak masalah ya. Ada pertunjukan, ada pernikahan, ada misalnya olahraga tradisional, kemudian diundang orang, dijadikan produk pariwisata, itu tidak apa-apa karena sifatnya positif ya. Ada musik, ada olahraga tadi yang saya sebut, kemudian ditonton orang, diperjualbelikan misalnya dalam hal tiket, sponsor, ya, meningkatkan perekonomian masyarakat ya, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau misalnya digeserkan ke arah misalnya pertunjukan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, misalnya dengan pornografi, joget yang tidak sesuai dengan norma sebenarnya, tapi karena komersilnya menguntungkan akhirnya dibuat-buat yang tidak boleh. Kemudian ada tantangan perubahan nilai budaya berikut, ini budaya instan dan pragmatis. Ini menjadi permasalahan global ya, karena kita semua itu terpengaruh dengan masyarakat luas, masyarakat luar, dan jumlah penduduk manusia yang semakin banyak, semakin padat, sehingga orang hanya ingin membuat sesuatu itu tidak mau susah ya, harus cepat. Cepat itu instan dan pragmatis ya. Misalnya dalam menghasilkan produk tenunan kain yang bisa dibuat yang mestinya berkualitas tinggi, harus dibuat satu lembar itu 1 bulan begitu ya, dengan kualitas yang bagus dan harga yang mahal ya. Masyarakat tidak untung secara ekonomis, jadi mereka ya sudah cetak saja motifnya, tidak ditenun lagi. Itu budaya instan ya, itu tantangannya seperti itu. Tapi juga bisa dibuat strategi untuk yang tenunan, misalnya nanti harganya jadi lebih mahal, bisa belasan juta seperti itu. Ada juga orang yang mau membuatnya dan bisa dikomersilkan juga. Kemudian kita kenal kesenjangan nilai antar generasi ya. Ada generasi itu ada baby boomers, kemudian milenial, Gen Z, Gen Z, dan lain-lain. Ini mempunyai pola pikir yang berbeda-beda ya. Juga terimbas dari teknologi dan informasi, digitalisasi, sehingga terjadi perubahan nilai-nilai. Ini menjadi tantangan ya, perubahan nilai budaya, sehingga banyak nilai-nilai budaya yang tergores karena perbedaan generasi ini. Tapi saya yakin semua generasi itu ada waktunya, ada nilai-nilai positifnya. Bukan berarti Gen Z lebih bagus dari milenial lebih bagus dari baby boomers, itu tidak. Itu sesuai juga dengan tantangan mereka masing-masing. Tinggal disesuaikan dan kita tidak melupakan nilai-nilai luhur budaya. Berikut strategi mengenai pelestarian nilai budaya. Pertama ini adalah pendidikan nilai sejak dini. Ini menjadi penting. Jadi apalagi di zaman sekarang, era teknologi, anak-anak kecil balita juga sudah bisa memainkan smartphone ya. Itu harus dibatasi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai budaya kita, saja tadi ya, gotong royong, empati, sopan santun, itu harus dimulai sejak dini. Kemudian yang kedua itu revitalisasi budaya lokal.
revitalisasi ini adalah menggairahkan kembali, ya, memurnikan kembali atau menggiatkan kembali budaya lokal yang mungkin dilupakan, misalnya bahasa daerah yang sudah mulai hilang. Itu sekali-sekali itu harus diseminarkan atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, dukungan kebijakan dan peran masyarakat. Ini juga dibutuhkan, ya, advokasi dari pemerintah, kemudian disampaikan kepada masyarakat guna melestarikan nilai budaya lokal. Ini sebenarnya di Indonesia sudah cukup bagus, ya, adanya di setiap daerah itu event-event kebudayaan. Berikut relevansinya dalam jurusan kebidanan. Ini adalah di mana bidan itu harus mengenali nilai-nilai keluarga pasien. Jadi dalam melayani masyarakat, melayani ibu yang melahirkan, itu bidan harus tahu besar dari keluarga mana, agamanya apa, sehingga wawasan itu sangat penting untuk kelancaran tindakan terhadap pasien. Kemudian yang kedua itu menghindari konflik budaya saat pelayanan. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan komunikasi. Ya, yang pertama nilai-nilai bahasa, kemudian juga struktur budaya. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Berikut adalah referensi buku yang wajib kalian baca. Bisa juga ditambahkan dengan sumber-sumber lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.